إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مؤلف الكتاب برد الشيخ العالم محمد الشمس إلى فعلا الفاتحة والله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. رضا إلى ولشفاعة رسول الله ولقبول جميع حاجاتنا الصلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam qad ji'a bi maktubin min at-Taurat fi katifin. Di dalam potongan balung, tulang, lepak tulang, tertulis apa? Kafa biqaumin hamqan wa dhalalan ayyarghabu amma ja'a bihi nabiyyu ila ghairi nabiyyin aw kitabin ghairi kitabihim. Kafa biqaumin, kafa sudah cukup, biqaumin kalau kaum apa nih, hamqan bodohnya, wa dhalalan dan sesatnya, ayyarghabu yang tersengit sapa kaum amma saking perkara ja'a amma saking syariat akan kawa bihi kalau sapa nabiyun nabinya kaum ila ghairi nabiyyin lain sakjane nabi kaum atau kitabin atau kitab suci ghairi kitabihim. Walau kana Musa hayyan lama sawasi'ahu illa ittiba'i. Walau kana lamun ono tasih hidup sapa Musa, Nabi Musa ana iku hayyan masih hidup. Walau kana lamun ana sapa Musa iku hayyan masih hidup kama wasi'ayat tini wasi'a ora amot kulit Musa apa illa kecuali ittiba'i manut maring ingsun. Wasabakun qariban ma'nal mutabi'ah. Wasabakalan mestinya qariban di dalam waktu sebentar apa makna al-mutaba'ati, pengertian makna al-mutaba'ah. Ittiba'i itu apa? Fi kalamil hakim at-Tirmidzi, di dalam kalam hakim at-Tirmidzi.
Wa qad ruwiya as-salafus shalih radhiyallahu anhu fi mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam azarun katsiratun. Wa qad ruwiya, teman-teman diriwayatkan hadis salaf saking ulama salaf as-shalih kan shalih radhiyallahu anhum fi mutaba'atin Nabi, ing dalam yang dimaksud dengan mutaba'atin Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa asarun pira-pira dawuh. Kalau asar itu pasti di bawah sahabat ke bawah. Kalau khabar itu bisa sampai kepada Nabi. Hadis itu pasti Nabi. Kasiratun kan akeh. Rawa meriwayatkan sapa Malik bin Anasin, Imam Malik bin Anas an Ibnu Syihab ar-rajul min ali Khalidin annahu sa'tamani rajul iku sa'ala tanya sapa rajul tanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu faqala sapa rajul ya Aba Abdurrahman inna nadiku salatal khawfi wa salatal hadari fil Qur'an. Inna sa'tamani insun iku nadiku nemu sapa insun salatal khawfi, penjelasan tentang salat khauf, wa salatal hadari, dan penjelasan tentang salat hadar fil Qur'an, ing dalam Qur'an. Wala najidu salatas safar, tapi orang najidu orang nemu sapa insun salatas safar, ing penjelasan tentang salat safar. Ya, apa ayatnya itu? Ayat perang itu, ya. Ayat perang di surat itu. Dalam kondisi maka terus saya katakan. Jadi memang nggak ada yang ada sebenarnya sholat jamak dan sholat qashar itu dalam Al-Quran itu membahas tentang sholat dalam kondisi khauf, sholat perang, bukan sholat dalam kondisi safar. Khauf in kuntum khaufu alaihim falyak suruh dia ayatnya kak ingin qashar. Allah, ayat perang gimana? Sholat ketika perang, sholat khauf ayat sholat surat ini surat ayat itu ya. Ini panjang ya. Surat An-Nisa. Wa idza kunta ihim fa'aqam sallallahu sholat al-takum barakatuh minkum, maka ini caranya ya. Wal ya'budu asmiyatahum wa idza sajadu falyaqulu subhanakum. Wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarakum al-tada'u asmiyatahum
antak suruh. Hah? Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun. Itu surat apa itu? Ya. Ayat piro? Hah? 100? Piro? 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun taksuru minas sholati in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin. Ini konteksnya perang. Ya, antaksuru minas sholat, untuk mengqasar sholat. Ya, in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru, ya, jika kamu takut diserang. Ya, ayaftinakum diserang oleh alladziina kafaru. Kenapa? Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubin. Jadi nggak ada dalam konteks safar. Faqala sapa Ibnu Umar, bentar ini. Sapa sing takon ini? Rajulun min ali Khalid bertanya kepada Abdullah bin Umar. Disebutkan rajulun, keluarga Khalid. Inna najidu salat al-khawfi wa salat al-hadar fil Qur'an wa la najidu salat as-safar. Ya. Faqala, maka menjawab sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya akhi, inna Allah ba'atha ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa la na'lamu syai'an wa innama naf'alu kama ra'aynahu. Ya bana akhi, wahai anak saudara ingsun, anak lanang saudara ingsun, innallaha satulmuni Allah iku ba'atha ngutus sapa Allah ilaina maring kita, mengutus Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na'lamu lan ora ngerti sapa kita syai'an ing suwi-suwi, wa innama naf'alu angin pasti naf'alu berbuat sapa kita kama ra'ayna kaya oleh melihat sapa kita hu ing Muhammad. Jawab Ibnu Umar, saya itu tidak tahu itu, yang saya tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Waruya an Umar bin Abdul Aziz annahu, dan juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz annahu, satuna Umar bin Abdul Aziz qala sanna sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri ba'dahu sananan akhitu biha tasdiqun bi kitabillah wa isti'malun li ta'atillah wa quwwatun ala dinillah laisa li'adid taghyiruha wa la tabdiluha wa la nadharu fi rahmi man khalafaha man iktada biha fahuwa mu'tadid wa man intasara biha fahuwa mansur wa man khalafaha wa tabi'a ghayra sabilil mu'min wallahu Allahu ma tawalla wa adallahu jahannam wa sa'at masira. Nah ini jawabannya, ya, menekankan jawaban bahwa ya ini nanti menjadi salah satu fungsi hadis itu adalah menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu fungsinya gitu, ya. Jadi sahabat ini simpel saja. Yang namanya sahabat itu kan memang betul-betul hidupnya total, gitu ya, total keimanannya total kepada Rasulullah, apapun, ya, apapun, makanya disebut sahabat. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itulah contoh dalam hidupnya. Saya tidak tahu itu,
Ya, bahasanya Ibnu Umar, la na'lamu syai'an wa innama naf'alu kama ra'ayna. Saya itu nggak tahu yang kamu katakan itu, saya nggak tahu di Quran ada ayat tentang safar, sholat safar. Yang saya tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang saya tahu dan saya tiru. Ya, sana melaksanakan sopo Rasulullah wa ulatul amri, dan beberapa para amir penguasa ba'dahu sa'wasi Rasul sunanan ing pira-pira sunnah al-akhdu kang utawi mengambil biha kalawan sunnah iku tasdikun, artinya membenarkan bi kitabillah. Jadi karena keimanan nggak ada rasional gitu. Wes pokoknya apa kata Rasul ya sudah itu. Ini maksud ittiba itu kayak begitu. Sudah tanggalkan semua rasionalitas itu. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya ikuti. Sana sapa Rasulullah, Rasul telah mencontohkan melakukan sebuah perbuatan sapa Rasul wa ulatul amri, dan beberapa pemimpin setelahnya ba'dahu, yang berarti Amirul Mukminin, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, akabirus sahabat ba'dahu ba'dan Nabi, sunanan yang pira-pira sunnah. Maka al-ahdu kang utawi mengambil biha kalawan sunnah ikut tasdikun bi kitabillah, wujud dari tasdik membenarkan bi kitabillah wasti'malu li ta'atillah, lan ngelakoni ta'at maring Allah wa quwwatun ala dinillah, dan itu merupakan kekuatan kepada ala dinillah, kuat kepada kekuatan ala dinillah maring agama Allah. Laisa kang ora ono li ahadin barang salah suci apa taliruha merubah sunnah wala tabdiluha lan mengganti sunnah. Gak ada, itu murni. Apapun yang dikerjakan Rasul begitu ya begitu kita lakukan. Gak ada taghyir, gak ada apalagi tabdil. Wala nadharulan orang melihat fi ra'yi man khalafaha, dan tidak pernah terlihat fi ra'yi man in dalam penglihatan orang, melihat orang khalafa yang nulayani, yang membedani, yang tidak mengerjakan. Khalafa berarti kan nulayani, tidak mengerjakan sunnah. Jadi apa yang Rasulullah lakukan itulah yang kami lakukan. Ya, dan kami tidak pernah melihat ta'ala taghyir, tidak ada taghyir, perubahan apalagi tabdil. Walan nadharu fi ra'yi man khalafa, dan kami tidak pernah melihat ada orang yang berbeda dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para khulafa ar-rasyidun. Itu makna iktida, tabi'ah itu maksudnya yang ingin disampaikan keterangan oleh Hadratus Syekh itu di situ. Ya, yoga ini bisa subuh tuh, kan? Itu kan? Jadi capiro gak tuh? Tak kira mantuk-mantuk, tak sendiri mantuk-mantuk paham. Padahal belum dibaca udah mantuk-mantuk. Walan nadhru fi ra'yi man khalafa man iktada bihi fahuwa muhtad. Man utawi wa man man utawi sapane wong iku iktada manut sapa man biha kalawan sunan fahuwa man iku muhtadi. Muhtadun orang yang dapat petunjuk.
Wa man intasara biha fahuwa mansurun. Wa man utawi sapane wong iku intasara nulung sapa man biha kalawan sunnah fahuwa mansurun, orang yang ditolong. Maksudnya apa nolong itu? Nasirus sunnah, orang yang menjaga perbuatan sunnatul rasul, wa sunnah man tabi'ahu ba'da. Ya, itu prinsipnya sederhana sekali. Itu wujud dari keimanan, dan itulah maksud dari tabi'ah. Mutabi'ah itu kayak begitu. Orang namanya tabi'ut tabi' itu nggak ada rasionalitas, ya ikut aja. Dasarnya kepercayaan. Itu namanya tabi', at-tabi'ut tabi'. Ya, makanya hukumnya seperti itu kan. Orang mutabi'ah itu artinya orang tabi'un itu mutabi' tabi' apa? Makanya disebut dengan tabi'ut tabi'in. At-tabi'in artinya orang yang hidup setelah sahabat. Dia tabi'in, tabi'us sahabat. Apapun yang dilakukan sahabat dia ikut. Makanya hanya sampai tabi'ut tabi'in, nggak ada di bawah itu. Ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelah itu gak ada tabi'ut gak ono. Kenapa? Sudah mulai luntur kualitasnya. Tabi'in, tabi'us sahabat, tabi'ut tabi'us sahabat. Ya. Nah, setelah itu generasinya sudah bukan disebut tabi'in, tapi ulama salaf, ya. Disitulah para a'immatul madzhab itu. Kalau sama imam pertama, Imam Hambal, Imam Hanafi masih tabi'ut tabi'in, masih tabi'in, orang yang mengikuti periodenya sahabat. Jadi orang yang hidupnya ya sudah merah putih hitam putih apa yang dia lihat. Makanya Imam Malik punya konsep amalu ahli Madinah itu salah satu hujjah min masadirut tasyri'. Ya kan? Ada ijma, qiyas, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu ada amalu ahli Madinah. Perbuatan penduduk Madinah itu dianggap hukum. Kenapa? Asumsinya ya tabi'ut tabi'in kayak begitu. Jadi apa yang dilakukan para penduduk Madinah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Keyakinannya seperti itu, ya. Karena keyakinannya apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah adalah keyakinan dilakukan oleh Rasulullah, maka dia dijadikan hujjah, bisa menjadi sumber hukum, ya, setelah Quran, hadis, dan ijma, qiyas. Itu Imam Malik. Amalu ahli Madinah yang dulu zaman Imam Malik, yang sekarang. Kemarin itu saya juga kaget ya, sekarang luar biasa. Saya dapat informasi dari leader tour saya. Di sebelahnya komplek Masjid Nabawi itu gak jauh, itu ada sebuah mall namanya Top 10 apa namanya. Itu pengunjungnya sudah banyak yang bule bukan bule yang ngene itu di Madinah. Berarti udah masuk Madinah. Alhamdulillah, terlalu sekuler. Benar apa enggak wallahu a'lam. Tapi kalau di Jeddah sudah jelas, saya lihat sendiri. Kalau di Jeddah itu sudah kota turis, kota dunia. Terus gak ada bedanya sama Jogja. Jadi di mana-mana ketemu turis, sehingga turis terlewatkan dia bukan yang muslim. Ya banyak orang Amerika yang umroh, yang muslim kan banyak juga. Tapi ini maksudnya yang non muslim bisa masuk Haramain.
Katanya ada begitu, Allah alam, tidak melihat sendiri. Kalau di Madinah saya tidak melihat sendiri, dikabari. Tapi kalau Jeddah sudah jelas. Wong di sana udah lengkap, diskotik ada, bioskop ono, konser ono, terserah apa betulnya. Ya. Nah itu ya Kak Iso dijadikan contoh itu. Kok dikira Rasulullah nonton bareng gitu, repot. Kalau amalu ahli sudah nggak bisa, sudah selesai, nggak bisa. Amalu ahli Madinah itu dulu zaman tabi'ut tabi'in, ya bisa. Tapi kalau sekarang, wah, foto aja orang tak betul ini. Wa man khalafaha wattaba ghaira sabilil mu'minin wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam. Wa man utawi sapane wong khalafa nulayani sapa mandu'e ha ing sunnah wa taba'alam ngikuti sapa man ghaira sabilil mu'minin ing saliyane jalane orang mukmin walla moko bakal nguasa akan hu ing man sapa Allah ma ing perkara tawalla kang akan berpaling sapa man. Oh walla yuwalli. Ya benar. Wallahu Allah ma tawalla itu maksudnya kalau orang ittaba ghaira sabilil mu'minin maka Allah akan membuat orang itu menjauh, ya. Maka dia wallahu ma tawalla, dia Allah akan membuat dia menjadi berpaling, menjauh dari rahmatnya Allah, itu kan gitu ya. Wa aslahu, dan Allah akan memasukkan hu ingma jahannam ing neraka jahanam. Wa sa'at laksa wala engko apa nih masira. Wa sa'at lak sejelek-jeleknya jahanam apa nih masira, tempat kembali. Muasaake sapa hu ingma sapa Allah ma ing perkara tawalla kang berpaling sapa man. Jadi Allah akan membuat dia berpaling dari rahmat Allah, berpaling dari hidayah Allah, sehingga dia semakin menjauh. Wa qala Sa'ad Tustari usulu madhabina salasatus. Usulu madhabina utawi wasal madhab kita itu salah satu nomor telu. Al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtida' manut bin Nabi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq wal af'al wal akli minal halal wal ikhlasi an-niyyah fi jami'il a'mal. Ini apa yang wajib kita manut kepada Nabi dalam tiga hal. Pertama fil akhlaq, dalam akhlak. Akhlak itu khalaq, ciptaan, ya, beda dengan adab. Akhlak itu berbeda dengan adab. Akhlak itu apa? Sikap proporsional seseorang, ya, itu namanya akhlak, proporsionalitas. Dia tahu dia dalam keadaan apa, berhadapan dengan siapa, situasi apa, itu kan tahu diri. Tahu diri itu akhlak itu. Paling enak disebutnya gitu. Akhlak itu orang yang tahu diri, ya. Kalau adab itu kan wujud dari tahu diri itu, ya kan?
Akhlak adab itu wujud dari buah dari tahu diri itu adab. Oh, saya berhadapan dengan guru, saya harus begini. Buahnya adab. Ya, akhlak itu orang yang tahu. Nah, makanya Rasulullah bu'istu liutammima makarimal akhlak yang jadi sasaran. Agar manusia itu tahu kamu itu biar ngerti kamu itu sopo, ya, sedang apa, berada di mana, tugasmu apa yang harus kamu lakukan, ya. Alif nafsaka ta'rif rabbaka. Dan itu ya, berakhlak itu artinya untuk mengenal diri kita sendiri agar kita mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsa arafa rabbah. Sana judulnya. Wal af'al dan perbuatan. Wal akli dan makanan minal halal saking halal. Kulu washrabu. Kenapa Allah perintahkan untuk dimakan? Ya karena asumsinya al-aslu fil asya al-ibahah, halal ya. Semua alam semesta ini diciptakan pada manusia, semuanya hukumnya halal. Tapi ingat, siapa pemilik makanan di dunia ini? Allah, ya kan? Makanya Allah memerintahkan. Kalau tidak Allah perintahkan, ya jangan dimakan. Kenapa? Karena itu milik Allah. Kalau tidak berarti kan maling, kamu nyolong. Ya? Itu loh lagi. Bentuk perintahnya apa? Bacalah bismillah kalau makan. Itu bentuk izin kita kepada pemilik barang makanan. Jadi bismillah itu bentuk izin. Kalau ada orang makan tidak pakai bismillah, tidak berkah, itu artinya nyolong itu. Tidak minta izin kepada Allah sebagai pemilik makanan. Makanya tidak berkah. Ya toh? Mangan warak, tapi warak malah garai dia kalau ngaji turun. Nah itu ciri gak berkah itu. Harusnya waraknya bikin semangat ketika ngaji. Tambah warak, udeli melek, motone merem. Wah itu. Jadi makan itu kan apa? Agar dia itu semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Lo kan begitu. Makan malah terlain itu. Coba makan sumber energi ketika kita gunakan untuk ibadah kepada Allah malah turun. Itu kan apa? Berarti ada something wrong. Orang izin kamu sama Allah itu. Nyolong kamu itu. Nyolong sama Allah. Miliknya Allah itu ciri ini. Harus kaisa dibujuri. Ciri sudah. Orangnya makan itu sobat. Kalau Allah dari Allah, kita makan dapat izin dari pemiliknya, wah kita tambah semangat. Jadi bukan mantu-mantu gitu. Ya. Maka bacalah bismillah. Salah satunya terakhir itu setelah mendapatkan syarat-syarat untuk makanan itu halal, apa ya cara pemilikannya bareng kan? Itu setelah benar itu hak milik kita. Maka ketika makan bacalah bismillah. Kalau tidak bahwa maka dia menjadi tidak berkah. Tidak berkah itu cirinya apa? Diajak ibadah itu tambah jauh. Energi yang diperoleh dari makanan itu tidak untuk membuat semangat ibadah. Itu cirinya. Wa qala Sa'al-At-Tustari apa? Akhlak wal afal wal akli minal halal. Memakan dari barang yang halal. Tapi halal harus yang thayyib. Kulu washrabu. Gimana? Halalan thayyiban.
Dua ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kulu ma razaqnakum, iya, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, benar. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, Allah sudah perintahkan kulu, makan. Ya ayyuhan nas kulu min fil ardi halalan, yang halal ya, tapi ada qayyidnya, tidak cukup halal, harus yang qayyid. Qayyid itu artinya apa? Qayyid itu membuat kita sehat, cocok dengan tubuh kita, itu namanya qayyid, bukan bang qayyid. Contoh durian halal nggak? Halal. Tapi saya dengar baunya aja langsung pusing, perut mulet. Berarti durian bagi saya haram karena tidak thayyib meskipun halal. Paham ya? Tidak semua makanan halal itu baik untuk kita. Maka pilihlah yang dari yang halal itu, kita seleksi lagi. Makanya saya kalau dapat masakan dari Umi kan tempe sama tempe goreng, cuman beda, kamu asin, saya tidak asin. Nah gitu kan, beda. Karena bagi saya menurut ukuran Umi asin ke api, nah gitu. Dikurangi uyai karena tidak thayyib. Itu takarannya seperti itu. Thayyiban. Di antara yang halal itu pilihlah yang thayyib untuk kamu. Bukan sekedar halal, pilihlah dari yang halal. Ya saya contohnya itu durian itu, wah udah nggak bisa saya. Saya kalau masuk supermarket ada durian, wah tawaf saya. Kenapa? Menghindari baunya itu. Oh pusing ya. Dan itu nggak dibuat-buat, mulus langsung perut itu. Saya pernah kalau kunjungan ke Medan itu, di Medan tak terkenal ucok ya, durian ucok, wah terkenal itu. Saya diajak dari hotel, nggak ngerti, diajak jalan City Tour sama panitia. Tiba-tiba berhenti, buka langsung, belum bawa durian, saya tutup langsung pintu, balik hotel. Enggak dibuat-buat, halal tapi haram bagi saya. Kenapa? Doror. Ya, berlakulah apa? La tulku bi aidikum ila tahluka. Halal ya halal, tapi bagi saya tidak halal itu. Barangnya halal tapi merusak, karena haram. Udah enak, tapi kalau saya paksa makan udang, asam urat. Nah, bisa kayak so melaku. Loro kabeh, penting kan gak makan kan? Nah, tapi bagi kamu, nah, udah gak ada masalah. Asam uratnya saya mesti. Nah, kalau untuk kamu kan asam uratnya saya mesti. Terakhir udangnya saya mesti aja kalau saya moro. Ya, jadi halalan thayyiban itu seperti itu. Yang halal belum tentu thayyib, tapi thayyib itu pasti halal. Itu ya. Kenapa? Tidak ada yang thayyib itu berasal dari barang yang haram. Bagaimana kalau ada apa herbal terbuat dari kencing babi? Wah bisa, tapi bisa menyehatkan. Tak thayyib. Orang thayyib mono itu gak ada. Yang semua yang thayyib itu pasti bahan dasarnya harus halal dulu. Wa ahal yuhil khaba'is wa yuharrimul al khaba'is. At-thayyibat ayatnya ayatnya
Ojo diwoco kabeh. At-thayyibat wa yuharrimu lahum al-khaba'ith. Ngono to? Piye-piye ayate? Hah? Piye? Piye? Hah? Astagfirullahaladzim. Lihat nah, ayo. Terus? At-thayyibat, ada thayyibatnya dan khaba'is. Ojo dibuat. Apa? Usah tanya ke Hasbi aku. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu lahumul khaba'ith. Bener gak itu? Iya, ayatnya ngono, redaksi ini.